Halo semuanya, kembali lagi di konten saya, konten Dimas Syafri Aldi, long time no see teman-teman, sudah lama kita nggak ngobrol ya. Kali ini kita akan membahas tentang jadi gini, saya jelasin dulu, sudah lama kita mungkin 2 bulan semenjak saya bilang saya akan konten saya akan konten saya akan konten, tapi akhirnya nggak konten-konten, malah fokus di live TikTok dan sebenarnya bagus live TikTok, cuma saya baca-baca lebih, kita mulai rebranding lagi di YouTube ya. Kita mau mulai eksis di YouTube karena TikTok itu buat edukasi is okay, cuma, dia TikTok itu nggak punya kayak followers yang benar-benar mengikuti kayak subscriber. Kalau subscriber sendiri itu biasanya, memang dia subscribe dan benar-benar belajar di situ. Kalau TikTok kadang ada yang belajar, kadang-kadang enggak, gitu. Itulah, kita mulai di sini ya. Ya, kita ada di konten, session. Jadi dalam beberapa konten ke depan ada 2 konten yaitu art session, akademian session, eee, dan yang satu bicara sendiri tentang keresahan saya itu, apa yang saya resahkan, apa yang saya baru tonton, mungkin apa perasaan saya, happy, sad, dan yang lainnya, itu saya akan, bicarakan di bicara sendiri dan ini akan, kalau session ini academian session akan belajar tentang banyak hal, entah itu self improvement, entah itu kita belajar apapun ya, kita belajar tentang dunia kuliah, dunia kerja, ataupun dunia yang lainnya. Begitu, ya. Kali ini, kita akan membahas 5 hal yang wajib diketahui ketika kamu menjadi mahasiswa baru. Apa saja? Yuk tonton video ini sampai akhir. Ya, yang pertama itu kalian harus ketahui bahwa maba-maba wajib ketahui bahwa kuliah itu nggak sama dengan sekolah ya teman-teman. Dan mata pelajarannya itu kalian nggak bisa milih ya. Kalian kalau udah IPA ya mata pelajaran IPA, kalau IPS ya IPS gitu. Mungkin kalau di kuliah itu beda karena di kuliah mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang bisa kamu ambil, bisa kamu nggak ambil gitu. Itu di beberapa kampus seperti itu. Ada juga kampus yang tipenya per paket. Kayak mahasiswa kesehatan itu biasanya per paket, jadi harus ambil paket ini, jadi setiap mata kuliahnya udah dipaketin gitu. Dan di sini mungkin kalian harus belajar secara mandiri. Di dalam dunia kuliah itu kalian harus lebih belajar secara mandiri. Walaupun kita belajar sama dosen, tapi setelah itu kita belajar mandiri. Misal, kita diterangin sama dosen bahwa eh, dalam sejarah Indonesia, misal contoh ini dalam mata kuliah sejarah ya, dalam sejarah Indonesia, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan dan beberapa provinsi itu memiliki penjajah yang berbeda-beda di setiap pulaunya gitu atau di setiap provinsinya berbeda-beda. Nah, di dalam dunia sekolah mungkin akan dijelasin ini penjajahnya ini penjajahnya ini siapa nama penjajahnya yang di sini, siapa nama VOC-nya, siapa nama gubernur VOC-nya di setiap provinsinya. Di dalam dunia kuliah, kalian harus mencari tahu sendiri. Itu ya, sesimpel itu. Contohnya, misal kalian mengetahui dalam dunia sekolah, kalian mengetahui bahwa VOC menjajah ini. Nah, kalian harus cari tahu lagi kebenarannya, kevalitannya melalui Google, melalui internet, melalui buku. Kalian harus cari tahu sendiri. Itu di dalam dunia kuliah. Jadi beda. Jangan harap dosen kalian itu mencari kalian. Itu belum tentu. Memang ada di beberapa fakultas atau di beberapa program studi yang memang dosennya care dengan Anda. Tapi jangan sok-sokan karena dosen belum tentu care juga dengan Anda begitu. Tidak seperti di sekolah yang kalau apa-apa telepon wali murid, telepon ini kalian harus menentukan karir kalian mau seperti apa nanti di dunia kuliah. Begitu. Kalian yang harus membuat roadmap ya, kalian harus membuat roadmap kalian sendiri, kalian kuliah nanti lulus di semester berapa, skripsi di semester berapa, itu. Itu. Yang kedua, IPK itu penting, tapi bukan segalanya, guys. Jadi, apakah IPK nggak penting? Penting, tapi bukan segalanya. Jadi, di dalam dunia kuliah, nilai itu memang penting, karena
kelulusan kalian juga ada faktornya dari nilai. Jangan sampai mengulang mata kuliah. Kalau nilainya jelek, ya berarti nggak bisa lulus di semester itu, gitu. Jadi tetap penting. Apakah saya IPK saya rendah? Saya menganggap IPK penting. IPK saya 3,98. Ya, IPK saya cukup tinggi ya, dan IPK penting, tapi kita belajar juga lebih penting. Kita misal entah itu belajar organisasi, belajar berteman, belajar mencari ilmu di luar kuliah, entah itu ilmu misal kalian kuliah jurusan manajemen, kalian belajar manajemen di luar, kalian mulai berusaha, berdagang, berbisnis, it's okay, no problem. Terus ada juga biasanya kayak proposal pengabdian masyarakat, proposal penelitian, hibah-hibah yang diadakan, atau magang, itu juga bisa membantu kalian upgrade diri atau upgrade value. Jadi nggak hanya terpaku dengan mata kuliah saja, gitu. Ada beberapa hal yang bisa kalian explore dalam dunia kuliah. Jadi setidaknya kalian bisa melihat bahwa ada peluang lain nih selain IPK. Jadi nggak melulu itu. Kalau kalian di situ-situ saja hanya berpaku pada IPK, kalian hanya akan menjadi orang yang menjadi robot, kuliah, belajar, pulang. Kalian nggak punya relasi di situ. Kalian harus mulai mencari relasi di situ. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, lingkunganmu menentukan kamu ke depannya. Dari dulu pernah dibilang bahwa ada suatu hadis ya, kalau nggak salah, bagi teman-teman yang Islam, bahwa hadisnya jika kamu berkumpul dengan atau berteman dengan orang yang berbau atau orang yang menjual parfum, kamu akan baunya parfum atau bau wangi juga. Seperti itulah. Jadi jika kamu berteman dengan lingkungan yang bagus, kamu juga akan membentuk dirimu yang bagus, gitu. Kalau kosmu dari kos saja, kamu misal ngekos, terus teman-temanmu di kos itu adalah orang-orang yang benar-benar belajar, suka baca buku, suka belajar, suka diskusi, entah itu topik apapun. Kamu lama-kelamaan, kamu yang orang yang nggak suka baca buku, kamu kelamaan lama pasti bilang, ini buku apa sih? Nah, kamu mulai baca buku. Itu ya, sesimpel itu. Tapi kalau teman-temanmu ya habis kuliah pulang, sudah kuliah pulang, malamnya ngegame, terus malamnya nggak belajar, kasih tugas nggak belajar. Kalian tuh harus mandiri kan ya. Maksudnya kalau lingkungan kalian nggak mendukung kalian untuk berprogres, itu kalian juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kalau misal kalian udah kuliah pulang tadi, terus malamnya kalian hanya main apa? Main game yang nggak bermanfaat misal. Kecuali kalian pro player, it's okay, bermanfaat. Tapi main game yang nggak bermanfaat, terus kalian misal, sorry to say, kalian harus dugem, dunia gemerlap, teman-teman yang biasanya orang-orang yang kuliah baru nakal gitu, suka dugem, atau mabuk-mabukan nggak jelas, itu ya akan membentuk karaktermu. Jadi lingkunganmu seperti apa? Kalau lingkungan kalian orang-orang yang suka dugem, lama-kelamaan kalian juga akan dugem. Lingkungan kalian orang-orang yang suka belajar, kalian lama-lama akan menjadi orang yang suka belajar. It's contohnya, saya punya temen yang orangnya senakal apa dulu. SMA-nya nakal, mungkin dia alkoholik ya, mungkin suka minum-minuman, tapi di dunia kuliah orangnya sangat ambis, maksudnya punya teman-teman yang ambis dan support dia, akhirnya dia belajar dan akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Itu ya, karena lingkunganmu membentuk karaktermu. Yang keempat, organisasi itu nggak wajib, tapi akan merubah hidupmu. Ya, organisasi itu memang nggak wajib, tapi organisasi akan membentuk karaktermu. Nah, organisasi apa? Organisasi yang positif. Contohnya UKM atau BEM atau himpunan mahasiswa atau yang lainnya. Jadi mungkin dalam organisasi kamu nggak punya jabatan yang bagus, nggak apa-apa, tapi kamu belajar gimana sih cara kerja suatu organisasi ini. Nah, gitu. Organisasi boleh secukupnya, jangan sampai melupakan kewajiban kita, jangan sampai kita lulus terlambat gara-gara organisasi, begitu. Karena organisasi itu adalah pendukung kita, bukan faktor utama kita. Justru itu menjadikan kita pendukung, penguat. Kalau kamu ikut organisasi tapi kuliahnya berceceran, buat apa, Bro? Gitu.
buat apa, guys? Jadi kalian tetap boleh organisasi, tapi juga, eee, organisasi yang positif ya, teman-teman. Jadi di organisasi kalian nanti belajar belajar cara memahami orang lain, belajar berdiskusi, belajar presentasi. Ini, banyak orang yang ikut organisasi tapi tidak berani presentasi. Tidak berani presentasi di pabrik kayak sama-sama temennya nggak berani gitu. Padahal nanti kalau kalian di dunia kerja, ngomong di depan orang lain, menjadi public speaker itu sangat-sangat penting. Kalian harus bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala kalian dan diungkapkan dengan baik, komunikasi dengan orang lain gitu. Makanya organisasi itu, eee, cukup penting tapi jangan lupakan kuliahmu, jangan lupakan mata kuliah yang lain, gitu. Ya, pesan terakhir yang kelima yaitu nikmati prosesnya. So, jangan kaku ya teman-teman, jangan menjadi mahasiswa yang kaku, nikmati prosesnya. Karena kalau kalian terbebani, kalian akan overthinking. Nah, overthinking nanti malah membuat kalian semakin nggak suka kuliah, semakin menjauh dari teman-teman, menjauh dari apapun. Jadi, nikmati prosesnya. Kalian punya masalah sama teman-teman kuliah kalian, kalian mungkin bisa minta maaf, kalian baikan, itu cara kita menikmati proses ya. Jangan kita bermusuhan dengan sesama teman kuliah, mungkin seperti itu. Jadi nikmati prosesnya. Saya dulu mengalami bahwa biostatistika itu adalah salah satu mata kuliah yang sulit di semester awal. Apalagi dulu masih Covid, saya online. Saya nggak paham apa itu biostatistika. Nah, ketika saya mulai menikmati di semester 4, semester 5, saya mulai merasakan, oh ternyata biostatistika seasik ini gitu. Akhirnya saya mengambil minat di biostatistika gitu. Jadi kita nikmatin aja. Mungkin dulu skripsi saya kesusahan seperti teman-teman yang lain. Saya harus menemui pembimbing saya yang mungkin, sangat sibuk sekali. Saya menemui pembimbing saya yang, biasanya janjian jam 10 tapi beliau tiba-tiba nge-cancel dan, bisanya habis maghrib. Itu saya tunggu kok. Jadi, nikmati prosesnya, enjoy the process, karena proses itu akan membentuk karakter dan pribadi kalian. Begitu ya, teman-teman. Dan, sebelum saya tutup ini, buat teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa kalau kalian itu saat kuliah, kalian memang benar-benar punya niatan, yang tulus untuk mencari ilmu ya. Jadi carilah ilmu dulu, sebanyak-banyaknya carilah ilmu ilmu. Nanti carilah relasi juga dengan jangan kalian tiba-tiba memang, "Aku nggak passion di sini, aku nggak ini, aku nggak ini, aku nggak ini." Kalau emang kalian nggak passion di situ, kalian bukan passionnya, ada hal yang memang kalian bisa pilih. Satu, keluar dan mencari passion kalian. Yang dua, kalau kalian punya passionnya apa? Kalau kalian nggak punya passion, ikuti itu. Siapa tahu itu lama-lama jadi passionmu. Jurusan itu akan membawamu pergi jauh. Lebih jauh lagi, melenting lebih jauh lagi. Jadi pilihannya 2, kalau memang nggak passion, keluar cari passion atau mengikuti itu dan siapa tahu itu menjadi passion. Itu ya teman-teman, semangat buat teman-teman maba, semoga kuliah kalian lancar dan, jangan lupa subscribe karena akan ada banyak, video-video terkait self, improvement atau self rebranding atau dunia-dunia kuliah atau dunia kerja yang mungkin bisa saya share di sini ke teman-teman semua. Dan jangan lupa, menonton terus konten saya. See you guys and bye-bye. Thank you academians.